Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 47 ingin menjelaskan mengenai strategi pemasaran digital. Sudah lebih 1 tahun rasanya pandemi ini menghantam perekonomian nasional. Walaupun mengalami banyaknya pengetatan dan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang akan terdampak pada UMKM dengan menurunnya omset. Hal ini UMKM harus memutar otak dengan membiasakan berjualan secara online agar memiliki pasar yang lebih luas. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem Facebook Marketplace. Facebook Marketplace adalah tempat bagi orang untuk menemukan, membeli, dan menjual barang. Dengan mendaftar di Marketplace dapat menjangkau pembeli lebih banyak audiens. Facebook Marketplace merupakan fitur Facebook yang memungkinkan berjualan secara online seperti pada umumnya. Sama halnya seperti Marketplace Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Facebook Marketplace tidak mengenakan biaya pendaftaran, jadi dapat dengan bebas menjual produk melalui Marketplace. Kita bisa menjual apapun pada Facebook Marketplace asalkan produk yang kita jual tidak melanggar kebijakan dari Facebook Marketplace. Berikut beberapa contoh umum dari hal-hal yang tidak dapat dijual di Facebook. Yang pertama, bukan barang yang nyata. Kita tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan bersifat fisik. Yang kedua, layanan atau tiket acara. Kita hanya dapat menjual layanan atau tiket acara. Saat menggunakan Facebook Marketplace, kita bisa mendapatkan banyak dari
harga dan lokasi kita. Kita juga dapat membuat deskripsi produk. Jika kita ingin menandai item sebagai gratis, kita dapat memasukkan 0 sebagai harganya. Kemudian klik tambahkan foto untuk mengunggah foto produk. Dari gadget kita juga bisa. Kemudian klik selanjutnya. Jika berikutnya berwarna abu-abu, pastikan memasukkan kategori, judul, harga, lokasi, dan foto. Lalu pilih tempat untuk memposting listing. Jika ingin memposting hanya di marketplace, cukup klik bersihkan. Lalu yang terakhir, klik terbitkan untuk memposting listing marketplace. Cara meningkatkan penjualan di Facebook. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya yaitu mengedit daftar marketplace untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, bisa juga dengan melakukan beberapa hal seperti mengoptimalkan listing dengan memasukkan lebih banyak kata kunci dalam judul dan deskripsi. Kemudian membuat deskripsi produk yang lebih panjang dengan detail lebih lanjut tentang produk. Untuk menarik banyak pelanggan, bisa dimulai dengan menyewa seorang fotografer profesional untuk pengambilan gambar produk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai e-flyer. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan e-flyer? E-flyer merupakan bentuk format digital dari flyer konvensional. E-flyer merupakan salah satu jenis media digital untuk mempromosikan atau mengiklankan produk atau jasa. Nah, pada umumnya, fungsi flyer konvensional dengan e-flyer itu tetap sama. Namun, e-flyer dinilai lebih efektif dan efisien bagi para pebisnis. Untuk penyebarannya sendiri, e-flyer bisa melalui Facebook ataupun media sosial lainnya. Fungsi e-flyer yaitu sebagai media promosi praktis, sebagai media informasi, dan sebagai identitas untuk suatu produk atau jasa. Ada beberapa keunggulan e-flyer sebagai media iklan dan sebagai promosi bisnis. Pertama, e-flyer bisa dibuat sesuai keinginan, sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan dan bisa dibuat dengan bentuk atau tampilan yang unik. Kedua, sederhana namun langsung to the point, sehingga konsumen bisa langsung memahami maksud yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu pembuatan e-flyer lebih murah jika dibandingkan dengan media iklan lainnya. Dengan biaya yang murah itu, pebisnis bisa melakukan penghematan dalam biaya pemasaran. Tips mendesain e-flyer agar menarik. Pilihlah judul, tagline, atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Pastikan juga judul, tagline, atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Dan gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Kemudian, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca. Gunakan juga font dan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Dan terakhir dan yang paling penting, isi e-flyer harus informatif, padat, dan jelas. Nah, untuk mempermudah pembuatan e-flyer, pebisnis dapat memanfaatkan beberapa platform desain gratis yang telah tersedia. Salah satunya adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis online yang dapat membantu pengguna untuk membuat berbagai macam desain grafis, seperti flyer, poster, dan lain-lain. Canva memiliki beragam template yang dapat dimodifikasi dengan mudah oleh para pengguna. Canva juga dapat diakses melalui website maupun aplikasi smartphone, sehingga dapat digunakan di mana saja. Berikut cara menggunakan Canva untuk membuat e-flyer. Pertama,
Login ke akun Canva terlebih dahulu. Pilih desain selebaran, kemudian pilih template sesuai dengan tema yang diinginkan. Setelah memilih template, lakukan editing pada template sesuai dengan kebutuhan dan selera, meliputi pengunggahan gambar atau foto, menambahkan elemen-elemen, melakukan penambahan dan perubahan tulisan, serta melakukan perubahan pada background. Jika sudah selesai, klik file dan simpan, kemudian klik download, dan e-flyer pun sudah siap untuk diterbitkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari anggota KKN Desa Sumput dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Divisi Ekonomi Kreatif. Saya ingin memberikan penjelasan tentang pelatihan pembuatan foto produk yang menjual. Pada zaman yang serba modern ini, banyak pebisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memulai bisnis berjualannya. Dengan melihat peluang yang ada di media sosial, dan dengan keadaan sekarang yang mengharuskan segala kegiatan dilakukan secara online, seorang pebisnis harus mengetahui cara membuat foto produk yang menarik. Karena dalam berjualan online, foto produk yang estetiklah yang menjadi salah satu daya tarik utama pada saat ini. Berikut adalah langkah-langkah foto produk yang menjual. Langkah pertama adalah menyiapkan background foto. Di langkah ini, cukup menggunakan kertas karton putih untuk background foto, seperti pada gambar, karena tidak harus menggunakan biaya mahal. Dengan menggunakan peralatan sederhana, juga dapat menghasilkan foto produk yang menjual. Langkah kedua adalah pencahayaan harus cukup terang. Nah, di sini terdapat dua contoh pencahayaan untuk foto produk. Yang pertama menggunakan beberapa lampu, dan yang kedua menggunakan cahaya alami dari matahari. Jika menggunakan tambahan lampu, tentunya akan menambah biaya juga. Maka dari itu, lebih baik mengambil foto secara outdoor, karena cahaya alami dari matahari menghasilkan foto yang lebih bagus. Langkah ketiga adalah menentukan tema. Tema dapat ditentukan dengan melihat produk apa yang akan kita foto. Misal pada produk jamu ini, maka bisa diambil tema rempah-rempah khas jamu yang ditata sedemikian rupa. Karena dengan menentukan tema foto yang tepat sesuai dengan produk yang dipasarkan, dapat memberikan elemen yang estetik secara tidak langsung. Oleh karena itu, tema foto produk secara menyeluruh adalah salah satu hal krusial dalam pengambilan foto produk. Langkah keempat adalah kenali kamera HP Anda. Smartphone pada zaman ini umumnya telah memiliki spesifikasi kamera yang sangat bagus, dengan rata-rata di atas 10 megapiksel. Hal ini mengartikan bahwa Anda dapat menggunakan smartphone Anda sebagai kamera utama dalam pengambilan foto produk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempelajari settingan kameranya. Gunakan pengaturan kamera semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil foto yang jelas dan berkualitas. Kesimpulannya, dalam memulai usaha bisnis, Anda harus mengerti betapa krusialnya foto produk yang Anda pasang di toko Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir dan buru-buru membeli perlengkapan foto studio yang mahal
atau menyewa jasa fotografi. Setelah Anda mempelajari cara membuat foto produk menarik, Anda dapat melakukannya sendiri dan dengan budget yang murah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selanjutnya memasuki chapter 4 mengenai copywriting, di mana copywriting ini adalah teknik untuk dapat mempengaruhi mindset pembeli agar membeli produk yang kita jual. Sebelum kita membahas yang lebih dalam, kita membahas mengenai pengertian. Pengertian dari copywriting adalah salah satu teknik dalam penulisan yang digunakan supaya tulisan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi tindakan pembaca sesuai dengan tujuan dari tulisan tersebut. Lebih mudahnya, ketika seseorang membuat sebuah tulisan, maka tulisan tersebut dapat menarik minat dari pembaca untuk membuat konten tersebut. Selanjutnya, mengapa kita butuh copywriting? Yaitu, ketika kita menggunakan copywriting, kita akan mendapatkan dampak yang sangat baik terhadap bisnis kita, yaitu dengan banyaknya order yang masuk. Ketika kita tidak menggunakan copywriting, hanya biasa saja respon dari calon pembeli kita, maka dari itu, kita tidak dapat memiliki kebanjiran orderan. Di masa teknologi yang semakin berkembang, kita semua berjualan itu harus menggunakan internet atau media sosial, dan salah satunya yaitu menggunakan copywriting, meskipun kita menggunakan Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan copywriting dalam minuman. Contoh produk kita yaitu adalah jamu 47. Bingung cari pelepas dahaga? Saatnya cobain jamu 47. Masa kini yang terbuat dari bahan rempah alami, segar pilihan, segernya berikan spiritmu. Nah, dengan kata-kata ini, kita sebagai penjual akan memiliki respon dari calon customer kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis copywriting dengan kalimat yang persuasif. Kata kunci dalam keberhasilan menggunakan copywriting yaitu kita harus menggunakan kalimat yang persuasif. Hal ini akan berdampak terhadap angka penjualan produk kita. Setidaknya ada yang bisa kita terapkan dalam menulis copywriting yang persuasif. Dalam menulis copywriting ada 4 pola, yaitu untuk pola yang pertama, yaitu membuat pembaca berimajinasi terhadap produk yang kita jual. Orang bisa membayangkan seperti apa produk yang kita jual. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata bayangkan. Contohnya yaitu, bayangkan setelah Anda meminum jamu herbal ini, tubuh Anda akan menjadi jauh lebih sehat dan penyakit akan terhempas. Pola yang kedua yaitu menggunakan kata karena. Di sini kami menyontohkan, karena hari ini hari Sabtu pengiriman terakhir, jika Anda transfer di jam 14.00 akan dikirimkan pada hari yang sama. Dengan kalimat ini akan memberikan respon yang positif terhadap calon customer kita. Selanjutnya, pola ketiga, repetisi kata yang penting. Ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang banyak, seharusnya kita menyisipkan link order agar pembaca itu mampir ke link order kita. Pola yang keempat yaitu produk digunakan oleh public figure. Yang kita sering dengar yaitu penggunaan brand ambassador atau sponsorship. Nah, tujuan dari penggunaan public figure ini yaitu menciptakan kepercayaan terhadap calon pembeli dan dapat juga digunakan sebagai copywriting. Misalnya yaitu jamu 47 sudah dikonsumsi oleh artis Nia Ramadhani yang dipercaya untuk meningkatkan imun di kala COVID-19 ini, dan juga dipercaya untuk melancarkan pencernaan. Sekian yang dapat kita sampaikan mengenai strategi pemasaran digital. Semoga materi yang kita sampaikan dapat menjadi referensi untuk pemasaran digital pada produk-produk yang dimiliki oleh UMKM Desa Sumput Sidoarjo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.